Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri perusahaan lowongan kerja yang menipu gitu ya, atau penipuan. Oke, kenapa saya buat video ini? Karena di video sebelumnya saya sudah membahas tentang satu perusahaan yang melakukan kegiatan outsourcing ya, atau jasa penerimaan atau penyaluran kerja, tapi mungkin banyak mengecewakan para pelanggannya, sehingga di situ ada banyak problem ya, ada banyak orang-orang yang merasa ditipu. Nah, kenapa saya rasa perlu untuk membahas atau membuat video ini? Karena barangkali video ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencari kerja atau bahkan sedang mencari kerja dan ingin mengetahui bagaimana sih ciri-ciri perusahaan-perusahaan yang tidak benar gitu ya. Artinya ada perusahaan-perusahaan yang membuat lowongan kerja yang abal-abal gitu ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita ke videonya, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jika dirasa video yang saya bagikan ini bermanfaat, silahkan didukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Kemudian share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Begitupun sebaliknya, jika teman-teman tidak suka dengan apa yang saya bagikan, silahkan dislike ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama teman-teman, ketika perusahaan itu ingin melakukan satu tindakan penipuan atau menjebak para pencari kerja gitu ya. Nah, biasanya si perusahaan itu menggunakan nama perusahaan besar gitu ya. Jadi loker yang mereka pasang itu biasanya atas nama perusahaan besar, padahal sebetulnya perusahaan itu tidak membuka lowongan kerja, atau bisa saja membuka cuman tidak melalui mereka gitu ya. Itu salah satu ciri-ciri perusahaan penipu. Jadi dia mengatasnamakan perusahaan-perusahaan yang besar. Biasanya sejauh ini ada banyak berkeliaran itu, ada PT inisial M gitu ya. Itu ada oknum-oknum yang memanfaatkan nama besar perusahaan tersebut. Oke, kemudian nama email yang dia gunakan itu teman-teman ya, biasanya ketika mereka ngepost atau memposting informasi lowongan kerja tersebut, mereka mencantumkan email untuk mengirimkan CV atau diperuntukkan buat kita yang ingin melamar, itu dikirimkan CV dan dokumen-dokumen lainnya ke email tersebut. Nah, biasanya itu teman-teman ciri-cirinya ya, mungkin tidak semua tapi kebanyakan email yang dia gunakan itu adalah email yang gratis atau yang banyak orang pakai. Nah, karena kenapa teman-teman? Karena biasanya kalau perusahaan besar itu dia sudah memiliki domain email tersendiri. Misalkan Astra Honda Indonesia @co.id gitu ya. Itu kan domain yang mungkin tidak semua orang punya gitu. Hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang dia membeli domain sendiri untuk email perusahaannya. Jadi email yang digunakan itu bukan email perusahaan teman-teman. Biasanya mereka menggunakan email yang umum. Itu salah satu ciri penipuannya. Tapi harus digarisbawahi, ada beberapa perusahaan yang memang menggunakan email umum gitu. Tapi tetap teman-teman harus hati-hati ketika ada lowongan kerja tapi dia menggunakan email yang umum, bukan email perusahaan. Itu salah satu ciri-ciri dari lowongan kerja yang fake gitu ya, atau bodong lah. Oke, kemudian website teman-teman ya, itu yang digunakan itu bukan website resmi perusahaan. Jadi biasanya kalau suatu perusahaan besar itu membuka lowongan kerja, maka mereka juga akan mengpost gitu ya, atau memposting lowongan itu di website mereka teman-teman ya. Nah, ketika ada oknum yang memanfaatkan nama ini, biasanya oknum ini mengarahkan tidak ke website perusahaannya. Jadi websitenya itu website abal-abal atau bukan website dari perusahaan itu sendiri gitu teman-teman. Karena website pun tentu kalau perusahaan yang sudah besar gitu ya membuka lowongan kerja, yaitu biasanya punya website tersendiri atau domain websitenya sendiri gitu ya. Biasanya kalau penipuan ya ada embel-embel website gratisnya, mungkin dari wordpress.com atau dari blogspot.com gitu ya.
atau bit.ly bla bla bla, itu biasanya itu domain-domain yang gratis gitu ya, URL yang bisa dipakai oleh siapapun. Tapi kalau perusahaan, logikanya masa sih perusahaan sebesar itu tidak bisa membeli domain website gitu ya. Jadi itu hati-hati, patut dicurigai ketika ada lowongan kerja yang dia menggunakan website bukan website perusahaan. Oke. Kemudian alamat tujuan berkas itu bersifat fiktif, teman-teman. Jadi yang keempat, ciri dari lowongan kerja abal-abal itu alamat tujuan pengiriman berkas itu fiktif. Artinya tidak jelas gitu. Jadi email ini tuh dikirimnya ke siapa? Apa dengan HRD-nya atau langsung dengan CIO-nya gitu ya, atau pendiri perusahaannya, atau ke bagian personalia atau apa. Nah, biasanya nggak jelas. Jadi kalau lowongan yang tidak resmi gitu ya, yang ada mungkin ada penipuannya, biasanya dia ditujukan ke personal. Sekalipun ada perusahaan, ya itu tadi, perusahaannya teman-teman harus cek kembali gitu ya, apakah dia memang benar-benar perusahaan yang legal atau bukan, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, teman-teman, nama penanggung jawab ya, itu bukan pegawai dari satu perusahaan gitu. Jadi nama penanggung jawabnya ini bukan dari perusahaan yang mereka cantumkan tadi gitu ya. Bahkan mungkin bukan, ya nggak mungkin karyawan dari situ. Jadi teman-teman jangan terjebak, silahkan dicek lagi dan tetap berhati-hati. Oke, kemudian yang keenam itu pengumuman lowongan kerja itu biasanya di-share atau di-post via SMS ya, via WhatsApp, via Instagram. Sekarang lebih mudah gitu ya, via Instagram. Jadi itu harus hati-hati. Meskipun di Instagram juga tidak semua lowongan kerja itu fake gitu ya. Ada beberapa lowongan yang memang dia benar-benar real. Cuman tadi harus dipastikan apakah memang emailnya ini benar email perusahaan. Kalaupun dia email personalia atau email karyawannya gitu ya, apakah dia memang punya ID membernya atau ID pegawai dari perusahaan itu gitu ya. Artinya ada identitas legal dari orang yang merekrut kita. Itu harus dipastikan kalau teman-teman ingin menghindari penipuan ya. Oke, kemudian ciri yang selanjutnya teman-teman ya, nomor yang digunakan itu bukan nomor telepon perusahaan, jadi nomor telepon seluler umum gitu ya. Jadi ciri-ciri lowongan kerja yang bodong itu biasanya mereka juga nggak mungkin mencantumkan nomor perusahaan, biasanya nomor telepon seluler umum gitu ya. Tapi ada juga teman-teman yang lowongan kerja yang benar-benar lowongan tapi menggunakan nomor telepon seluler, ada juga, tapi tetap harus dicek kembali gitu ya, karena siapa tahu kan memang dia orang perusahaan gitu ya, orang dalam lah, tapi dia tidak ngepost lowongannya, hanya membutuhkan beberapa aja kemudian chat kita. Ya itu balik lagi gitu ya, kita harus cek dulu legalitasnya apakah benar. Jadi langkah pertama teman-teman ketika mendapat pemberitahuan dari notif SMS atau WhatsApp atau IG, itu kita harus cek dulu di website resmi dari perusahaan itu gitu ya, yang mereka gunakan sebagai atas namanya. Oke, kemudian biasanya itu ada iming-iming langsung diterima kerja atau langsung wawancara. Secara logika saja, kalau suatu perusahaan besar mengadakan lowongan pekerjaan itu ada tahapannya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin langsung waktu itu kita melamar langsung panggil gitu ya. Itu ya mungkin ada, tapi kalau perusahaan besar ya itu sangat tidak mungkin secepat itu. Biasanya mereka bertahap gitu ya, ada tahapannya. Tes pertama, kemudian ya keanggotaan gitu ya, anggota 2 dan lain sebagainya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Namun untuk perusahaan-perusahaan, sebagian perusahaan yang mungkin menengah ke bawah ya memang ada yang seperti itu. Kita langsung dipanggil, interview, kemudian langsung disitulah kita dites dan segala macam, itu ada gitu. Cuman tetap harus hati-hati teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendengar suatu nama perusahaan, dicek dulu kredibilitasnya gitu ya, karena di zaman sekarang itu sudah sangat mudah. Dan mungkin nanti saya di video selanjutnya akan membahas tentang bagaimana
supaya kita hati-hati ya, tips untuk agar kita tidak tertipu gitu ya dengan lowongan-lowongan yang fake. Nah ini saya bahas tentang ciri-ciri lowongan kerja yang fake gitu ya, atau yang abal-abal. Oke, kemudian ada iming-iming gaji tinggi teman-teman. Nah itu karena begini ya, kita kerja di suatu perusahaan besar itu nggak mungkin langsung up ke level yang gajinya paling gede gitu ya, nggak mungkin. Jadi setiap kita masuk ke perusahaan itu memang ya kita bertahap gitu ya, mungkin dari UMR dulu, kemudian nanti 1 tahun ada kenaikan gaji, 1 tahun ada kenaikan gaji. Itu nggak mungkin langsung gajinya 8 juta sekian gitu, enggak. Nah itu sangat mustahil ketika teman-teman baru masuk, baru melamar itu langsung digaji besar, kecuali mungkin teman-teman melamarnya ya langsung ke manajer gitu, dan kalian pun teman-teman pun sudah punya pengalaman yang cukup di bidang itu tidak menutup kemungkinan gajinya bisa langsung up besar gitu ya. Tapi kalau teman-teman baru kerja, baru masuk kerja, belum dapat pengalaman apapun, kemudian yang dilamarnya pun hanya staff gitu ya, hanya operator atau lainnya, ya nggak mungkin lah. Artinya ketika teman-teman mendengar gaji yang ditawarkan itu harus berpikir realistisnya gitu, jangan sampai tergiur dengan iming-iming gaji besarnya. Oke, kemudian lokasi tes ya ataupun wawancara itu jauh dari lokasi kita. Artinya ketika kita melamar itu diarahkan untuk ke lokasi yang jauh dari lokasi kita. Supaya apa? Supaya mereka juga punya keleluasaan gitu ya untuk meninterogasi atau mewawancarai kita atau mengendalikan kita supaya ya kita masuk ke dalam jebakan mereka gitu teman-teman. Jadi tetap harus dipastikan hati-hati. Jadi ketika ingin wawancara, pastikan wawancaranya di mana gitu, karena suatu perusahaan nggak mungkin jauh gitu ya dari perusahaan itu, atau mungkin kalaupun perusahaan ya mungkin bisa di tempat-tempat tertentu ya yang legal, di ruang-ruang atau auditorium gitu ya, atau mungkin langsung biasanya suatu perusahaan kan punya tempat tersendiri gitu ya, atau ruangan tersendiri untuk melakukan rekrutmen itu gitu. Jadi kalau tempat wawancaranya aja sudah teman-teman curigai, itu kayaknya nggak mungkin milik perusahaan itu, udah tetap di situ harus hati-hati. Oke, kemudian meminta sejumlah uang ya, ini harus digaris bawahi teman-teman, karena jujur ini poin paling penting, ciri-ciri perusahaan yang menipu ya, lowongan yang menipu itu meminta sejumlah uang teman-teman. Ini pengalaman saya juga ya, jadi kenapa saya buat video ini juga buat sharing ke teman-teman supaya jangan sampai terjebak oleh lowongan-lowongan yang fake ya. Jadi ini harus hati-hati, harus digarisbawahi, jangan mau mengeluarkan uang teman-teman untuk membayar lamaran itu, kecuali mungkin ya teman-teman ketemu orang dalam gitu ya, atau calo atau segala macam, dan itu bisa dipastikan langsung kerja ya, itu di luar apa ya, di luar hal yang umum gitu ya. Jadi itu sudah beda lagi urusannya. Oke, itu teman-teman tentang ciri-ciri dari perusahaan atau lowongan kerja yang bodong atau fake. Jadi yang pertama biasanya menggunakan nama perusahaan yang besar, kemudian nama emailnya itu nama email yang gratisan gitu ya. Terus website yang digunakannya juga bukan website resmi perusahaan. Terus alamat tujuan pengirimannya juga nggak jelas, kita kirim berkas kemana ya. Terus penanggung jawabnya juga bukan dari orang perusahaan yang diatasnamakan ya. Terus pengumuman lowongan kerjanya itu biasanya berkeliaran, bertebaran di media sosial dan bukan akun resmi dari perusahaannya, atau bahkan di websitenya nggak ada gitu. Jadi akun-akun fake-nya gitu ya. Oke, kemudian nomor yang digunakan juga nomor umum seluler ya, jadi bukan nomor perusahaan. Terus ya ada iming-iming langsung kerja atau langsung interview, kemudian ada iming-iming gaji tinggi juga ya teman-teman. Terus lokasi tesnya biasanya jauh dari lokasi domisili kita. Terus yang selanjutnya kita biasanya diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Jadi itu ciri-ciri dari loker-loker atau lowongan kerja yang
teks gitu ya, yang abal-abal. Jadi teman-teman tetap hati-hati ketika ingin melamar pekerjaan supaya tidak terjebak dan tertipu. Oke, itu saja teman-teman untuk pembahasan di video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharing bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan tetap waspada, tetap hati-hati ketika melamar kerja. Pastikan bahwa lamaran kalian masuk dan melamar ke perusahaan yang kalian tuju. Jangan sampai kalian mampir ke outsourcing abal-abal, kecuali memang teman-teman sudah bisa pastikan bahwa itu bukan penipuan. Oke, terima kasih. Salam hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.